Balik lagi di podcast Semoga Lancar. Amin. Males banget. Sekarang kita semua berdua nih tuh. Iya, sepi banget kayak gitu ya. Di sesi perspektif awam kali ini ya, Oke. kita cuman berdua. Pengen ngenalin suaranya aku Tito dan sebelahku Yanu, tapi kalian sudah sering dengar. Jadi gak usah dikenalin ya. Nggak usah. Iya. Yang penting ini di perspektif awam lagi. Di perspektif awam lagi. Oke. Yang kita cuman bisa berdua. Nggak apa-apa ya Yan ya? Santai, nggak apa-apa. Nggak usah lemes dong, cuma berdua. Setauku nih, Gimana? kamu tuh kerja pernah jadi orang produksi di clothing, Iya benar. ya nggak? Ah, Pernah juga jadi juru masak, iya benar. ya kan? Tukang masak. Tukang masak. Dan sekarang kerjamu ngapain sih sebenarnya? Kalau Kesibukanmu apa gitu loh sekarang? kalau kerjaan ya tadi tuh bener. Beberapa bagian tadi bener apa? Sebelumnya di produksi di clothing line. Itu tahun 2000, sekitar tahun 2013. Nah, 2013. Terus masak itu di 2014 sampai 2016. 16. Itu masak. Itu masak. Terus waktu itu masih ngeband juga itu dari 2008, sekitar 2008 2009 sampai aktif itu 2017. Itu aktif ngeband lumayan. Setelah itu tadi ini sih sempat concern juga di documentary filmmaking. Jadi bikin film dokumenter. Oh, tukang bikin video dokumenter. Iya, Tukang bikin video dokumenter. video dokumenter ya, film dokumenter itu pernah. Terus kalau sekarang ini sih ya karyawan swasta yang baik aja lah. Karyawan swasta yang baik. Bagus juga pencitraan orang ini. Enggak sih karyawan. Enggak. Yan, Iya. aku nggak pengen bahas banyak soal masak ya. Oke. Nggak pengen bahas soal clothing juga gitu Nah, kan. kalau masak ntar aja abis ini kita kelar tak masakin deh. Boleh. Indomie ya. Jangan dong. Kurang. Yan, Ya gimana? dulunya kamu seorang rockstar. Ya, kan pernah ngeband. Rockstar dong pernah Rocker ngeband. kambuhan dulu. Rocker apa? Rocker kambuhan. Kayak kadang manggung, penyakit. kadang manggung, kadang Penyakit. enggak tau soalnya tuh. Rocker angin-anginan. Iya. Jadi kalau pengen jadi rocker ya udah manggung ya gitu. Dan Gimana, sekarang kamu seorang Ya, documentary karyawan filmmaker. Iya, Salah iya. satunya ya. Salah kesebutanmu kan. satunya. Ya dokumenter filmmaker ya masih sih sebenarnya. Sampai sekarang kan. masih Nah, aku tertarik pengen bahas soal ini ya. dokumenter. Dokumenter gitu. Oke. Aku bener-bener kepo soal film dokumenter. Kalau menurutmu, film dokumenter itu apa sih? Jadi film dokumenter ya. Film Iya. dokumenter itu prosesnya sama lah semua film video atau apapun. Pada proses teknisnya sebenarnya mirip atau bahkan bisa dibilang sama. Tapi Oke. yang membedakan adalah kalau film dokumenter itu dia lebih ngangkat soal informasi. Soal misalkan ada hal yang harus dibagikan dalam bentuk visual video. Dalam Sebenarnya visual. bisa apa saja sih. Tapi kalau khusus dokumenter itu lebih detail. Katakanlah music video sebenarnya bisa membagikan sesuatu juga, bisa membagikan informasi juga. Tapi kalau khusus film dokumenter, dia benar-benar mendetail dan itu tanpa rekayasa. Ada rekayasa sangat kecil. Sangat kecil. Sangat kecil. Oke, berarti intinya film dokumenter itu kita benar-benar fokus di satu apa ya ibaratnya satu tema gitu. Iya, satu satu tema tema. yang pengen diangkat dan jadi pesan untuk Iya, orang-orang bener. yang ingin melihatnya. Iya, secara faktual ya. Secara faktual bener banget. Kan tadi aku udah bilang nih kamu banyak keahlian. Enggak juga sebenarnya. Ya, salah satunya masak. Bisa dibilang bukan banyak keahlian mungkin ya, tapi lebih ke orang yang nggak fokus sebenarnya. Soalnya pindah. Bisa dibilang juga orang yang serdadu. Iya, apa itu? Serba jadi duit. Gue temenin kalau itu mah serba jadi duit.
Itu tadi kamu bisa masak gitu kan. Bisa. Kamu kenal juga dunia clothing. Iya, benar. Ya, sudah pernah menjadi rockstar di zamannya juga gitu ya. Di era dulu. Di era itu. Dan akhirnya menjadi seorang documentary filmmaker. Iya. Nah, documentary filmmaker atau simpelnya jadi seorang film dokumenter pembuat gitu film kan. dokumenter. Pembuat film dokumenter. Emang sudah terlintas dari zaman sekolah atau enggak tuh? Enggak. Terlintas bahasanya anjing. Terlintas gitu. Itu doang. Enggak sih, kalau terlintas ya terlintas juga deh. kalau emang dicita-citakan mungkin nih. Iya, bisa dibilang seperti itu. Kalau dicita-citakan sebenarnya enggak sih. Dari kecil enggak ada ketertarikan di apa ya? Itu disebutnya apa, bidang visual gitu, visual audio gitu ya. Iya. Enggak ada sih. Kalau visualnya cuma visual gitu mungkin dulu karena SD suka gambar, tapi kayaknya enggak ada kaitannya ke arah film dokumenter. Jadi sebenarnya enggak ada keinginan dari dulu, enggak ada keinginan buat jadi pembuat film dokumenter, enggak ada sih, jujur aja. Accidental documentary filmmaker. Accidental documentary filmmaker. Serdadu filmmaker lo. Biar keren aja ada accidental gitu. Nah, kan kamu sudah bilang kamu seorang accidental video filmmaker gitu kan. Documentary filmmaker. Ya, documentary filmmaker gitu. Nah, gimana? Hal yang bikin kamu tertarik sama film dokumenter itu apa sebenarnya? Yang bikin tertarik sebenarnya apa ya? Mungkin sebelumnya ini ya, agak cerita sedikit ya. Boleh. Jadi sebelum ke tipe dokumenter ini, sebelumnya sempat di music video juga. Sempat jadi inilah, bantu juga buat bikin iklan gitu dan sebagainya. Bikin video klip gitu ya. Short movie juga. Tapi ketika jatuh ke film dokumenter ini, ada hal yang benar-benar bikin anjing nih, emang ya di sinilah gitu. Mungkin ini bakal ibarat orang kalau naik gunung tuh nancepin bendera itu ya. Nah, nancepin benderanya mungkin di titik film dokumenter ini deh kayaknya. Karena di situ kayak aku pribadi harus sebenarnya harus bertanggung jawab untuk ngasih data yang benar-benar itu faktanya seperti itu. Dan informasi itu ternyata emang baik dan bermanfaat buat orang banyak. Sebenarnya mungkin bisa ya diterapin ke bidang lain, katakan music video. Sebenarnya music video pun bisa dibikin agak dokumenter, tapi mini kan, karena durasi ngikutin lagu gitu. Oke. Kan beda juga sama film, karena film ada totally direct. Maksudnya ada aktor di situ yang di-hire untuk memerankan sesuatu gitu. Dan itu bisa dibilang persentase besarnya adalah fiktif gitu. Untuk film gitu kan, untuk movie. Tapi ada juga yang based on true story gitu. Oh ya. Tapi kalau dokumenter gak mungkin dong kamu bikin fiktif. Karena kamu harus menyuguhkan informasi yang valid gitu. Yang sesuai dengan fakta gitu kan. Faktanya gitu. Seperti ini ya harus kita buat seperti ini gitu. Enggak kita belok-belokin gitu. Enggak bisa. Oke. Nah, kan itu tuh film dokumenter. Terus nggak mungkin dong kamu tiba-tiba langsung terjun ke dunia dokumenter gitu, nggak mungkin kan. Masa tiba-tiba dari seorang chef terus jadi film dokumenter gitu kan, nggak mungkin. Pasti ada transisinya gitu. Aku pengen tahu nih proses transisinya itu gimana tuh, dari seorang chef terus bakul gawe dokumenter malahan saiki. Jadi cepet banget soalnya ya, dari 2017 kan. Jadi film dokumenter ini bener-bener concern tuh di sekitar tahun 2018 kalau dokumenter. Tapi kalau di video ini dari 2017. Nah, kan ada orang-orang yang transisinya dia misal pekerjaan tetapnya juru masak gitu kan, atau karyawan swasta, tiba-tiba diajak temannya nih, aku mau bikin video, bantuin dong gitu kan. Nge-crew dulu, apa dulu gitu kan. Ada juga orang yang dia karena memang jurusan di kuliahnya multimedia gitu. Terus dia
oke lah aku kembangin, aku fokusin gitu. Kalau kamu sendiri gimana tuh? Kalau aku sebenarnya ini tadi aku bilang accidental tuh kan. Iya, accidental soalnya. Jadi gini, waktu kuliah itu kan jurusan sistem informasi itu kaitannya sama IT ya kan. Di kuliah itu pertengahan kan ada namanya konsentrasi jurusan kalau nggak salah nyebutnya. Bener. Nah di pilihan itu ada beberapa pilihan, ada multimedia, ada e-commerce, ada pemrograman kalau nggak salah. Terus ada satu lagi apa itu aku lupa. Tadinya pengen emang ke multimedia, bukan karena aku suka multimedia, tapi karena dari beberapa pilihan ini kayaknya yang lebih bisa nih diusahain nih multimedia ini gitu. Iya, lebih paling bisa diusahakan untuk segera lulus gitu ya. Iya bener. Kalau coding kan kayaknya aduh pusing kan, bisa mutah itu. Nah akhirnya nyoba milih multimedia, ternyata kelasnya penuh, nggak bisa. Akhirnya kegeser, anjing milih mana nih gitu. Udah e-commerce aja deh. Karena aku pikir oh e-commerce nih mainan ini nih, mainan di apa kayak browsing gitu. Segoblok itu. Ada orang memilih konsentrasi masih nggak tahu tuh salah satu konsentrasinya fokusnya ke apa. Karena kalau ditarik lebih panjang lagi bangsat banget ini tuh ceritanya tuh. Jadi nih ya kita pause dulu ya sampai ke fase konsentrasi jurusannya. Jauh sebelum masuk ke pilihan jurusan ini, sebenarnya milih kampus di kampus ini pun kesalahan juga. Karena tadi aku baru datang dari Semarang pindah ke Jogja, nanyain kampus mana nih yang bisa lulus cepet nih gitu. Nah kamu pengen bidang apa gitu, komunikasi gitu. Oke gitu. Nah, ada temen nyebut salah satu kampus namanya kom gitu belakangnya kan, ada komnya pokoknya kampusnya. Terus oke, komunikasi nih berarti nih. Ada komnya. Iya. Daftar deh di situ. Ternyata waktu daftar udah masuk semester 1, ini komunikasinya di mana gitu. Bahasnya udah mulai kayak komputer tuh dilepas-lepas, ini perangkatnya namanya apa gitu. Oke, mungkin masih semester 1 ini masih pengenalan perangkat mungkin. Iya, benar. Basic lah ya gitu sampai kan. Semester 3 nanya teman juga di kelas. Ini komunikasinya kapan nih? Kayaknya daftarnya komunikasi. Gak ada mas, nih gak ada komunikasinya gitu. Anjing salah. Lu nanya ke siapa itu? Teman kelas. Jadi ternyata dari semester 1, 2, 3 aku nih masih nggak ngerti nih jurusan yang aku kuliah ini apa gitu. Orang yang mau masuk kuliah nggak riset itu kampus apaan, jurusannya apa. Nah, ya Allah. Balik ke tadi konsentrasi jurusan tuh karena udah terlanjur ini ya, udah terlanjur anjing salah, kayaknya salah kuliah lagi nih kedua kalinya. Salah kuliah lagi nih. Salah kuliah lagi nih. Oke. Baik tadi pilihan tuh jurusan tuh multimedia penuh kan. Ya bangsat e-commerce lah tadi. Karena aku pikir juga e-commerce mungkin ini ya jual beli online. Sebodoh itu aku mikir e-commerce itu kita punya produk apa, terus dijual secara online. Ya segoblok sesimpel itu pikiranmu gitu kan. Oke, ambil ini. Ternyata disuruhnya bikin web design dan sebagainya gitu. Anjing apa lagi gitu. Nggak bisa kan. Masih berhadapan coding, iya nggak sih? Ada coding nggak sih web itu? Ada tapi sedikit, soalnya bisa template toh. Jadi kalau kita browsing tuh ternyata ada template buat web gitu. Untuk web, ya. Terus? Nah sampai akhirnya di fase skripsi. Di skripsi ini karena aku nggak mau nantinya aku ngerjain hal yang aku nggak tahu. Dalam tanda kutip tadi web tadi itu, aku plesetin judul kuliahnya biar ke arah multimedia. Sampai pernah ditanya sama dosen pembimbingnya kan, kamu ini sebenarnya konsentrasinya apa sih mas gitu? Multimedia apa bukan gitu? Kalau multimedia kok saya nggak pernah lihat kamu di kelas ya gitu. Oh saya konsentrasinya e-commerce pak gitu. Nah kenapa ngambil multimedia mas? Ini kan bukan konsentrasi kamu. Nggak apa-apa pak, semoga aja bisa gitu. Nah di situ aku bikin judul yang pokoknya outputnya bikin video iklan. Dengan durasi 50 detik. Nah dari situ mulai ngulik karena ini kaitannya visual audio. Audio aku dulu ngeband. Ya. Oke lah, ini agak masih relate lah ya. Ada irisannya gitu kan. Sampai akhirnya concern di video itu ngulik lah. Video-video itu gimana, perangkat-perangkatnya gimana. Di situ startnya di situ sebenarnya. Startnya di pas skripsi berarti. Ya nggak sih? Bener banget. Berarti mulai deskripsi di 2000 anjing ini panjang lagi 2017 iya nggak sih? Iya 17 skripsi. Skripsi 2017 ya.
Kamu skripsi udah jelas. Terus kamu menjadi seorang profesional dokumenter filmmaker. Itu dari kapan? Itu di 2018 pertengahan. 18 2 tahun setengah ya, sekitar 2 tahunan ya sih, sekitar 2 tahunan setengah. Dengan waktu yang sebentar, tapi kamu sudah bisa sejauh ini. Gokil sih menurutku. Sebenarnya nggak ini ya, nggak, mungkin belum jauh-jauh banget ya. Karena di fase tadi ada yang jadi tukang masak, jadi orang produksi clothing, ngeband juga. Itu ada kuliah yang sebenarnya berantakan juga. Jadi sebenarnya itu mungkin aku nggak pernah bisa netep di satu bidang karena waktu itu masih kuliah yang notabene ngabisin hampir 1 dekade buat kuliah gitu. Iya, oh iya, karena 2 kampus ya? 2 kali ya? Iya, dua kampus. Nah, di 2 kampus itu bener-bener yang kayak gimana sih kalau kalian masih kuliah tapi kalian pengen nyoba sesuatu, akhirnya nggak bisa lanjut terus karena aku masih punya tanggung jawab buat kuliah nih. Iya, benar. Balik lagi jadinya itu kerja cuma banget tuh. Jadinya kerja cuma 1 tahun, 2 tahun. Nah, gitulah. Terus ya buat. Makanya ini udah kelar, udah beres kuliah, skripsi udah beres, makanya bisa concern ke filmmaker tadi. Project terakhirmu apa yang ngerjain itu? Dokumenter ya? Dokumenter. Atau yang di luar dokumenter? Yang dokumenter aja. Dokumenter. Kalau dokumenter sebenarnya kalau bicara profit mungkin terakhir Januari kemarin ya. Dan kenapa ada non profit nih? Jadi terakhir bikin Januari. Setelah itu kan cabut nih karena aku emang udah kerja di satu perusahaan gitu, di bidang komunikasi yang emang mengharuskan di situ aku harus in-house jadi karyawan di situ. Jadi nggak bisa produksi keluar-luar. Sampai akhirnya sampai akhirnya ada tahap benar-benar lumayan kangen nih bikin produksi dokumenter. Aku bikinlah dokumenter kemarin terakhir tuh waktu Lebaran. Itu judulnya Mono Azam atau Pulang. Mono Azam itu sebenarnya bukan satu kalimat sih. Mono Azam itu mono sendiri, azam sendiri. Mono itu artinya satu atau tunggal, azam itu tujuan. Satu tujuan dalam kurung pulang. Kenapa dibikin itu? Karena di fase Lebaran tahun ini kan beda banget dari sebelumnya. Karena pandemik ya. Iya, karena pandemik ini kan. Karena pandemik, orang nggak bisa pulang. Benar. Termasuk saya, Bapak. Saya nggak bisa pulang juga nih, Pak. Nih kan. Kalau bahas soal dokumenter dan lain sebagainya di video, menurutku kalau aku bahas teknis kamu sudah oke lah gitu kan. Dan kayaknya teman-teman yang dengerin juga udah paham nih gitu kan, toolsnya apa aja sih yang dibutuhin dan lain sebagainya. Tapi yang paling terpenting untuk seorang seniman menurutku ide, ya nggak sih? Bener nggak sih? Banget. Ide penting banget. Pemahaman arti ide dan konsep itu apa? Ini emang sebelumnya mereka yang ikut di Perspektif Am ditanyain kayak gini-gini juga? Enggak sih. Anjing. Enggak ada yang tak tanyain. Mereka suruh ngomong sendiri aja, terus saya diam gitu. Enggak terus. Sedetail ini kah maksudnya kalian kalau bikin pertanyaan gitu? Emang gini. Soalnya kan ini beda nih sama reguler. Tergantung mood saya aja sebenarnya. Anjing. Enggak. Jadi ide atau gagasan tadi penting lah. Karena ide ini kan sebenarnya dasar atau inti yang akhirnya nanti bakal kamu kembangin nih. Gak usah bilang dokumenter deh, hal apapun ketika ada ide itu harus jadi pijakan yang sangat baik, maksudnya untuk kedepannya sampai kerangkanya itu kebangun, sampai ide kamu tadi itu terrealisasikan. Jadi ide ini benar-benar harus oke sih. Kalau ide kurang oke, pengemasannya oke, sayang akhirnya orang cuma ngeliat kulitnya bagus nih, ternyata intinya kurang. Paham. Kalau ide bagus, kerangkanya kurang bagus, sayang juga. Ini sebenarnya poinnya bagus tapi pengemasannya kurang cantik gitu, akhirnya nggak dapet juga. Sebenarnya ini berimbang tapi presentasenya besar ya, 60-40, 60 ide. Benar, setuju sih kalau kamu bahas soal ide seperti itu. Nah, kalau ide kan gagasan awal. Kaitannya ide dan konsep sendiri. Kalau dari kamu gimana tuh? Jadi ide kan awalnya dari imajinasi ya, tadi aku bilang. Imajinasi si yang mempunyai ide ini gitu. Ketika ide ini diflorkan,
harus dibungkus dengan konsep yang oke juga, sampai akhirnya imajinasi liar si punya ide ini, yang pembuat karya itu ya, si yang penemu ide ini, ya penemu ide, benar, penemu ide itu tadi ini ya, tersampaikan dengan baik. Oke. Tersampaikan dengan baik, apa yang dia punya ide, imajinasinya gimana, tersampaikan dengan baik, dituntun dengan konsep yang tadi, dikemas dengan konsep yang oke sih. Jadi ide sama konsep sebenarnya harus beriringan, harus benar-benar sejajar gitu. Karena ide itu awal muncul, konsep pengemasannya gitu, akhirnya direalisasikan, diproduksi lah itu. Karena kalau seandainya kita hanya ada ide terus kita tidak berkonsep, nggak ya jadi kurang apa-apa. menarik gitu loh. Nah, bahkan nggak jadi apa-apa toh, Pesannya bisa nggak sampai. Jangankan sampai ke tahap produksi, ketika ide itu ada ternyata tidak dikonsep atau bahkan tidak disentuh sama konsep, nggak jadi apa-apa, jadinya cuma wacana karena nggak direalisasikan. Nah, kalau di musik kan ada genre jazz, rock, gitu kan, dangdut misalnya. Di dokumenter sendiri ada nggak sih genre-genre gitu? Sebenarnya gini ya, aku pribadi ini bukan orang yang benar-benar pro, bukan secara akademis, dasarnya dari filmmaker atau orang yang emang sekolah di apa namanya, dunia perfilman. Tadi makanya aku bilang accidental kan. Jadi aku sebenarnya secara jenis-jenisnya itu nggak tahu dari, misalkan kayak baca buku, kita tahu karena ini dari baca buku. Kalau aku lebih kayak menyimpulkan apa yang udah aku jalanin itu. Ketika aku ngejalanin ini, aku bikin dokumenter, agak aku rekayasa dikit, agak rubah-rubah dikit biar agak manis dikit. Nah itu aku biasanya nyebutnya dokumenter drama. Iya. Dokumenter drama. Kalau yang pure dokumenter ya dokumenter aja gitu, tanpa rekayasa. Atau ada pemanis apapun. Jadi untuk genre sebenarnya nggak pernah peduli sih. Tapi aku lebih mementingkan, aku harus menyampaikan yang bener-benernya itu terjadi, itu faktanya, itu informasi yang harus sampai ke orang lain yang mungkin beberapa orang belum pernah tahu informasi itu gitu. Kalau menurutku pribadi emang lebih menantang kita menjadi seorang dokumenter filmmaker, ya nggak sih? Karena mungkin beberapa orang, kalau buat aku pribadi, ya mungkin buat kamu lebih ribet deh kalau ini gitu. Karena talentnya juga belum tentu bisa profesional di direct gitu. Iya kan? Sih. Kalau itu ya yang jadi beda itu, karena kan kita harus ngedirect orang yang benar-benar dia bukan aktor gitu. Dan itu ada fasenya sampai orang itu benar-benar nyaman ketika kita minta sesuatu. Katakanlah kita mau ambil adegan soal penanaman bibit gitu, contohnya gitu, penanaman bibit. Nggak mungkin dong kalau kita nggak bisa nggak bisa ngedapetin hatinya si ini pelakunya tadi, si talentnya gitu. Tanpa pendekatan terlebih dahulu kan. Ketika pendekatan itu udah sampai dan kita udah enak nih, udah santai gitu, udah dia sudah nyaman ketika datang orang asing yang notabene saya gitu. Dia sudah mulai nyaman, kita ngedirect itu lebih enak lagi gitu. Beda cerita kalau misalkan ada 7 hari produksi, di hari pertama kita udah langsung mulai produksi tanpa kita kenal nih kebiasaan mereka sehari-harinya seperti apa gitu. Itu bakal ada sekat. Karena belum ada kedekatan personal satu sama lain gitu. Makanya itu tadi, kalau misal ada dikasih 7 hari produksi, 2 atau 3 hari di awal ini aku nggak bakal langsung produksi. Biasanya cuma kita ngikutin aja kehidupan di tempat itu kayak gimana gitu, kesehariannya kayak apa, mulai membaur sama masyarakat di situ gitu. dan menyesuaikan habit mereka di situ kayak gimana. Kita baca dulu gitu kayak gimana gitu. Karena sebelumnya udah riset, dari data yang di riset, pas sampai di lokasi udah sesuai belum sama data yang di riset. Ternyata ada yang ini kurang ini. Nah, melengkapi riset tadi itu di 2 atau 3 hari awal ini. Dan poin plusnya ya bisa kita lebih akrab. Jadi untuk 4 hari sisanya untuk produksi kita udah enak karena udah kenal. Untuk ngedirectnya pun lebih enak lebih gitu kan. Santai, ya. Lebih santai. Kalau kamu sendiri, inspiratormu siapa selama ini kan?
Kalau di dokumenter aku sebenarnya orang yang nggak begitu suka, tapi jarang nonton film sebenarnya. Mungkin buat beberapa orang agak aneh ya, ini orang concern di dokumenter ya, tetap filming ya, tapi dia jarang nonton film gitu. Mungkin agak aneh gitu. Aku bukan orang yang betah berjam-jam harus nonton film terus nikmatin itu, enggak juga. Jadi kalau untuk inspirator sendiri minim referensi sebenarnya. Padahal beberapa orang mungkin bilang kamu harus banyakin referensi dan sebagainya gitu. Nggak ngerti kalau kenapa di track yang aku jalan ini nggak kayak orang pada umumnya gitu. Katakanlah gini, aku suka nonton film ya. Yeah. Aku suka nonton film kalau yang main Robert De Niro. Okay. Itu pasti tak tonton. Tapi kalau di luar itu kadang cuma ada film baru, ya udah, tapi nggak nonton gitu. Gampangnya lagi ada sedikit ya, entah fun fact atau bukan ya. Apa tuh? Aku orang yang datang ke bioskop seumur hidup itu baru 3 kali. Dan itu cuma sama cewek doang? Enggak. Pertama sama keluarga, kedua sama teman, ketiga sama teman. Pacaran malah nggak pernah nonton ke bioskop. Dan aku masih ingat karena cuma 3 ya. Iya. Aku pertama kali datang ke bioskop nonton Jumanji, tapi yang dulu, yang zaman yang masih hewannya lari-lari tuh. Iya, paham. Tahu. Rumah ada hewan itu. Ada hewan itu. Bukan Jumanji yang baru. Itu pertama kali. Terus yang kedua? Yang kedua itu nonton Titanic. Nah, yang Titanic nggak sama keluarga juga kan? Cukup yang pertama kan sama keluarga. Sama teman. Sama teman. Yang ketiga ini karena ada director yang lumayan aku suka sih sebenarnya, Upi dia itu yang bikin Realita Cinta dan Rock and Roll tuh. Nah aku nonton yang My Generation. Kamu nonton yang My Generation ya? Nah, itu udah cuma 3 itu. Nah, jadi kalau director yang aku suka Indonesia mungkin ya itu tadi Upi, terus ya Angga jelas ya. Iya, Angga Dwi Mas ya. Itu oke sih. Terus kalau luar sama siapa? Quentin Tarantino paling. Ada itu namanya Quentin Tarantino. Itu pun nggak ngikutin juga sih. Nggak yang ada filmnya Quentin Tarantino nih terus nonton. Nggak nonton. Nggak edik banget sama film sebenarnya. Intinya ya nggak begitu fokus dengan satu orang gitu ya sebagai inspirator, tapi ya udah oke-nya dari si A ini nih poinnya oke banget nih, dari B ini nih, dari C ini nih. Terus akhirnya kamu combine sendiri, kamu pelajarin sendiri, godok sendiri, terus jalan. Jadi kayak ini juga ada yang suka aku, Dimas J. Aku suka. Terus J Subiakto suka juga. Iya itu suka. Jadi dari mereka malah nggak yang hasil karya mereka terus dianalisa gitu, enggak sih. Ya nonton aja gitu, nggak sedip itu orangnya, maksudnya nggak kalau Angga nih bikin filmnya kayak gini, enggak ada gitu. Jadi apa yang ditonton gitu tak ambil. Kalau emang bisa diimplementasikan ya nggak seluruhnya juga gitu, karena banyak unsur sebenarnya yang benar-benar mempengaruhi aku dalam membuat sesuatu gitu. Nggak perlu dari dokumenter deh, dari zaman dulu masak ngeband sampai sekarang dokumenter itu aku nggak punya kiblat yang aku harus kayak gini nih gitu. Oke, paham. Jadi apa yang aku temuin dalam hidupku ya aku praktekin di masak, aku praktekin di ngeband, aku praktekin di dokumenter. Terus endingnya dikembangkan sendiri gitu. Agak rumit ya sebenarnya. Menarik orang satu ini sebenarnya. Karena ya memang biasanya orang-orang tuh kan ada tuh inspirator sendiri gitu kan. Ada. Pengen banget kayak si A gitu. Wah, stylenya juga ngikut si A gitu, benar-benar ngikut si inspiratornya dia. Aku pengen tahu nih, selain tools Yan. Selain tools, aku pengen tahu juga nih Yan. Untuk menjadi seorang documentary filmmaker, apa sih yang dibutuhin menurutmu? Yang paling penting. Iya. Kalau aku empati sih. Empati, gokil. Agak gak nyambung ya. Nggak apa. Sebenarnya kenapa empati? Iya, kenapa tuh empati tuh? Karena ketika empati tadi itu emang benar-benar kamu bisa terapin di hidupmu ya, di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya nggak perlu dokumenter hal apapun. Ketika empati kamu benar-benar terapin di hidupmu, kepekaan tadi itu, kamu bakal bisa lihat banyak hal di dunia ini gitu.
yang sebenarnya itu bisa nanti pada akhirnya jadi ide atau gagasan awal. Oke, paham. Ketika kamu udah mulai peka sama lingkunganmu gitu, apa yang terjadi, ini apa, gimana, kok bisa gini, empati kamu bener-bener kamu terapin, kamu bakal bisa memunculkan ide. Contohnya kayak yang terakhir tuh mini dokumenter yang dibikin tuh yang tadi Mono Azam tadi yang nah itu tercipta karena empati awalnya. Bukan atas dasar, bukan rasa kasihan ya, bukan ke arah situnya, tapi aku kan ini ya nggak ngerti ya apa yang dirasakan orang ketika di posisi lebaran tapi mereka tidak pulang. Iya, paham. Nah di situ aku coba memposisikan jadi mereka gitu. Menjadi orang yang lebaran kok nggak ketemu keluarga gitu. Karena awalnya kan dari kepekaan tadi, dari empati tadi. Ketika kamu udah bisa sedikit memposisikan satu frekuensi sama mereka yang merasakan itu, yang tidak pulang waktu lebaran dan sebagainya, dari situ muncullah ide. Ketika mereka tidak pulang, setidaknya aku pengen mereka tetap bisa menyampaikan perasaan mereka ke orang tua mereka. Memang tidak secara langsung, tapi setidaknya ini cukup membantu gitu. Ada informasi yang disampaikan kayak tadi aku bilang. Benar. Informasi yang disampaikan dan itu harus valid, harus fakta juga. Makanya aku bikin mini dokumenter itu sebenarnya bukan untuk khalayak umum, tapi sebenarnya buat teman-teman yang nggak pulang ini bisa dikirim ke keluarga gitu. Oh ternyata mereka di sini baik-baik saja gitu. Oh mereka ternyata di sini sehat gitu. Nah itu tadi aku paling dasar aku sebenarnya empati sih. Benar, harus punya empati dulu lah ya. Kalau aku ya nggak ngerti kalau bener. orang lain mungkin harus banyakin referensi, harus banyakin belajar atau apa. Ya mungkin itu juga termasuk gitu kan, ketika kita ingin ngebuat video atau ngebuat karya apapun juga gitu. Nah selama kamu ngerjain film dokumenter, tantangan terberat yang sejauh ini kamu rasakan apa tuh? Yang paling jelas pesannya nggak nyampe ya. Pesannya nggak nyampe. Nah, itu yang karena intinya itu gitu. Aku bikin ini karena aku pengen nyampein sesuatu gitu. Ketika informasi yang aku coba sampaikan dengan media visual tadi itu nggak nyampe, itu ada perasaan kok nggak nyampe sih gitu. Kok kurang sih. Berarti gitu. mungkin aku kurang, konsepnya kurang gimana gitu, atau proses produksinya aku kurang memaksimalkan lebih lagi gitu mungkin. Itu sih yang lebih aku takutin sebenarnya, ketika pesannya tidak itu nggak sampai. Berarti tantangan terbesarnya adalah ketika kamu sudah ngebuat film dokumenter dan kamu sudah ingin menyampaikan sebuah pesan dari film itu, ternyata nggak sampai, wah PR banget nih gitu. Berarti solusinya kamu harus benar-benar, ini pokoknya aku siapin dulu nih dari awal, konsepnya harus benar-benar matang, terus diproduksi dan kelar, serta pesannya sampai ke penikmat. Kalau video pasti penikmat ya? Iya bisa dibilang ya penonton aja. Penonton video itu gitu kan. Kayak kemarin contoh nih. Apa tuh? Pernah itu ada yang Mono Azam tadi yang terakhir tuh. Itu bener-bener ini sih, kalau bilang itu ngawur sih. Ngawur dalam artian itu cuma 3 hari. 3 hari pembuatan dan jadi praproduksi itu cuma 1 hari. Produksi itu 2 hari. Jadi ide ini ketemu di H-2 sebelum lebaran. Itu ide baru ketemu tuh. Aku florin malam itu juga. Terus H-1 sama hari hanya itu produksi. Kita ngambil gambar. 2 hari produksi. 2 hari produksi, ngambil gambar. Nah, itu kan sebenarnya rentan waktu yang sangat singkat. Sangat singkat banget buat bikin dokumenter lah katakanlah. Buat bikin dokumenter sangat singkat gitu. Dan itu ada beberapa hal yang sebenarnya dirasa kalau dari aku secara teknis kurang maksimal sebenarnya. Dari kamu sendiri ya. As a director aku di situ ngerasa ini kurang maksimal nih. Sebenarnya bisa lebih karena mungkin tadi itu durasi prepare yang cuma 3 hari. Yang padahal kamu biasanya 7 hari gitu kan. Minim segitu. Ini harus diajar cuma 3 hari gitu. Tapi nggak ngerti juga pesannya bisa sampai. Jadi kadang aneh gitu. Secara kemasan sebenarnya kayak aku ngerasa kurang maksimal, tapi kurang puas dari kamu sendiri gitu. Tapi ternyata pesannya nyampe gitu. Jadi ada rasa anjing ini kurang dikit, tapi kok nyampe gitu loh pesannya. Iya benar. Kadang juga ada yang ini di prepare sedemikian rupa gitu. Dan ternyata pesannya nggak nyampe gitu. Anjing gitu.
Tapi nggak melulu pesan nyampe nggak nyampe dan prepare mateng nggak mateng juga sih Yan. Gimana? Sebenarnya tergantung, menurutku juga ya, tergantung dari apa sih temanya gitu loh, apa sih yang bakal kita angkat gitu. Ya, itu ya nggak sih? penting Termasuk berpengaruh juga nggak sih? Kalau dibilang kita mau lihat, kalau kita mau lihat pangsa pasar gitu ya, nilai pasar. Kalau mau ngobrol pangsa pasar kan audiens lah. Paling gampang kan kita harus ngangkat sesuatu yang emang relate sama mereka gitu. Jangan yang mereka kurang relate, karena kalau kita ngangkat tema yang kurang relate sama audiens itu mereka bakal butuh waktu untuk mencerna. Oke, paham. Maksudnya gimana sih? Oh ini gimana sih? Oh ternyata aku nggak ngalamin ini. Jadi nggak ada ikatan emosional di situ. Ya kayak yang kemarin tuh Lebaran nggak pulang dengan produksi yang singkat. Kenapa bisa pesannya nyampe? Karena itu relate. Oh pas Lebaran gitu kan, pas orang-orang banyak yang nggak mudik juga gitu. Itu pasti relate gitu loh. Gitulah. Bahas konsep udah, bahas ide udah ya. Kayak ngobrol banyak ya. Ngobrol banyak. Ya, sebenarnya banyak sih yang pengen aku kepoin lagi gitu. Tadi kan bahas konsep udah, ide udah gitu. Kalau kita bahas konsep dan ide sama visual seperti apa, pasti ada dong kayak apa ya, bisa dibilang kayak ini autentik nih gitu, atau ini sebutannya agak sulit sih, tapi intinya sinematik misalnya gitu kan. Nah yang aku masih bingung sinematik gitu loh. Sinematik itu gimana? Sinematik menurutmu tuh gimana gitu loh? Aku pengen tahu nih, sinematik itu apa sih sebenarnya? Sinematik itu tai. Soalnya kenapa jadi tai sinematik? Gak ngerti ya. Aku nih orang yang apa ya, bisa dibilang gak pernah terlintas bikin dokumenter. Katakanlah waktu kita ngebrief ini ya, konsep ya. Iya. Ini kita harus bikin sinematik, gak pernah ada kalimat itu gitu. Gak pernah terlontar kalimat itu dari mulut Yanu. Karena aku sendiri aku gak ngerti nih sinematik yang mungkin orang dulu bicarakan gitu kan. Mencetuskan ada kata sinematik itu, terus sama orang-orang sekarang yang bilang itu sinematik itu gimana? Itu enggak. Aku udah tak tinggal di belakang gitu loh. Paham. Yang penting aku bikin yang kayak tadi aku bilang, informasi nyampe, kemasannya menarik, dan kalau emang mau di titik audiens tertentu itu harus relate. Karena aku tanya ini nih, aku sering nih dengar orang gitu kan, Mas tolong bikinin video yang gini dong, yang sinematik gitu kan, atau itu sinematik banget cuy gitu. Apa sih sinematik gitu loh. Ya pokoknya sinematik itu nggak sesederhana kamu nempelin sinema bar hitam tuh. Kalau kamu lihat ada video itu ada, bukan nggak sesimpel itu juga ya, gitu. Sederhana. Oh ini video sinematik karena ada sinema barnya. Matamu. Accidental video ini suka ngegas rupanya. Karena nggak ngerti ya. Terus apa gitu ketika kamu pesan yang disampaikan tuh nggak nyampe, cuma ngandelin ada sinema bar, terus grading yang gimana caranya film look nih ya, tai gitu. Pesannya di mana? Nggak butuh kemasannya gitu pada akhirnya. Kemasan emang bagus ketika untuk menunjang pesan di intinya itu. Itu kemasan bagus untuk ngangkat intinya tadi itu. Kalau intinya nggak ada, kemasannya dipolin buat apa juga? Orang beli kucing dalam karung gitu maksudnya. Wow, hilang, nggak ada gitu pesannya ternyata. Wow, sinematik sekali gitu. Kita tinggalkan sinematik. Oke. Udah ya, lupain aja ya. Kita lupain sinematik. Juga muak. Terserah orang persepsinya masing-masing tentang sinematik. Intinya kan seperti itu. Tapi yang paling terpenting, setahu gue nih ya, menjadi seorang seniman, itu punya idealis. Oke. Ya gak sih? Untuk karyanya gitu. Punya idealis tersendiri. Kalau kamu Yan, lebih mementingkan idealis atau
ya udahlah, yang penting bisnis gitu. Kalau kita ngomong profit nggak mungkin dong aku bikin kayak Mono Azam kemarin. Benar. Itu anjing nih habis bahas sinematik terus bahas ini salah satu isme kayak gini kan. Itu kan idealisme. Aku sebenarnya orang yang ini ya, yang bodo amat sama isme dan sebagainya. Idealisme apa itu, isme yang komplotannya tuh terserah lah gitu. Karena mulu sampai simbiosis mutualisme juga bodoh gitu. Bodo amat gitu. Yang jelas ya, aku bikin karya sebisa mungkin aku tidak merugikan orang lain. Oke. Itu paling tak hindari. Jangan dari karya ini jadi alat buat merugikan orang lain, jangan. Ya itu mungkin bisa dibilang idealisme ya tadi itu. Ya benar. Prinsip kan. Basicnya prinsip. Aku nggak mau bikin karya yang merugikan orang lain. Contoh, semisal aku di hire buat bikin video kampanye salah satu partai gitu. Iya. Itu pasti aku nolak karena aku nggak ngerti nih dari hulu ke hilir ini nih. Mungkin dari hulu ini baik, tapi ternyata prosesnya sampai ke hilir ini dibuat yang aneh-aneh, yang ternyata nggak sesuai track yang kamu pikirkan awal gitu. Apalagi aku sebagai si pembuat pasti bertanggung jawab besar dong dengan apa yang kamu ciptakan. Oke. Bertanggung jawab sama seni tadi. Tapi gini, kan itu dalam idealis untuk membuat sebuah film dokumenter. Nah, kalau kamu sedang berhadapan dengan klien, idealismu dan keinginan klienmu sejalan apa enggak gitu? Lebih mementingkan mana? Ini sudah pure ke profit nih, komersil nih jatuhnya. Jadi gini, pernah ya sebelumnya mungkin cerita. Jadi kalau setiap aku di hire buat bikin dokumenter, buat bikin film dokumenter, jadi aku kalau di kontrak dulu itu tuh ada salah satu poin yang aku sertain tuh ada bunyinya nggak untuk politik dan sara, karena aku emang ngindarin apa yang aku bikin itu dibuat untuk politik atau buat sara, itu nggak pernah. Jadinya nggak pengen ngebuat dokumenter yang kepentingan dalam tanda kutip tertentu gitu ya. Iya, karena misalkan aku bikin buat politik, pasti aku berpihak dong untuk salah satu atau paham, benar. Dan di sisi lain ada orang yang mungkin merasa dirugikan. Yeah. Balik ke awal tadi dong, aku bikin sesuatu nggak mau merugikan orang lain. Nggak merugikan orang lain, benar. Itu makanya aku nggak mau gitu. Itu pasti itu. Menarik. Ya, lu menarik nih. Oh iya Yan. Tadi tuh sempat ada bahasan waktu awal gitu kan, ada video, audio dan konsep dan lain sebagainya. Menurutmu Nian? Iya gimana? Seberapa penting nih? Ya, seberapa penting komposisi audio visual untuk pembuatan film dokumenter? Jadi gini, porsinya adalah itu kan masuknya ini ya pasca produksi ya berarti. Itu kan udah masuk ke editing kan. Jadi audio yang ngikutin visual. Kalau aku biasanya gitu. Audio yang mengikuti visual. Jadi semisal ada adegan tertentu gitu. Suasana setting waktu itu emang posisi lagi sedih. Oke. Itu harus ada, mungkin kadang aku ngasih ambience kecil dan itu tipis. Gain yang dihasilkan tipis, enggak terlalu besar. Jangan sampai ngeganggu konsentrasi orang buat ngikutin alur dari video itu, dari footage itu, dari reka adegan, dari setting itu. Jangan sampai orang rusak terdistraksi karena adanya audio yang terlalu besar. Biasanya diisi ambience tipis. Jadi ini penting audio ini, karena audio yang nantinya bakal menguatkan gambar yang dihasilkan. Maksudnya ketika kamu katakan nonton film nih, kamu nonton film horor misalnya. Ya, contoh film horor misalnya. Tanpa sadar kamu di situ kebawa suasana takut. Sebenarnya kalau audio kamu matiin, kamu nggak bakal kebawa apa-apa gitu. Oke, paham, benar. Ada yang ngebawa kamu sampai anjing kok ngerasain takut juga. Karena ada audio kecil yang sebenarnya itu kalau didengar gini, itu nggak terlalu kedengeran gitu. Itu yang bakal ngebawa mindset kita jadi takut gitu.
Itu kekuatan audio itu emang luar biasa sih, nggak ngerti kenapa itu. Tapi itu penting banget. Tapi pernah kayak gini. Apa tuh? Aku pernah, karena aku emang bener-bener waktu itu lagi pengen tahu soal komposisi gambar. Aku matiin audionya. Terus? Karena emang aku cuma pengen nikmatin gambar itu jalan mau ke arah mana gitu. Mau kayak apa gitu. Jadi kalau ketika ada audio aku pasti keganggu dong, ada audio karena denger. Ketika audio mati aku bener-bener fokus cuma ngeliat gambar gerak gitu. Ini kayak gini. Itu dibutuhin. Mungkin beberapa orang bakal ngelakuin itu ya. Ketika dia emang pelaku juga gitu. Dia seorang filmmaker gitu. Mungkin fase gitu juga mereka ngalamin gitu loh. Karena pengen lihat komposisi gambar. Oh ternyata ada lighting dari sini dan sini dan sini. Kamera cut kemana aja gitu. Dan itu tidak butuh audio, tapi pada akhirnya audio penting. Karena mungkin orang yang melihat hanya visual saja tanpa audio, ya orang-orang sebagai pelaku perfilman gitu kan, untuk cari ya. Referensi juga gitu gak sih? Atau cuma mungkin aku yang ngelakuin hal itu karena pengen tahu komposisi gambar, akhirnya audio dimatiin biar gak keganggu aja gitu. Jadi menarik sih itu menarik tuh. Jadi kalau kita mau misal mau bikin video, terus biar kita nggak ke distract sama audionya, kita lihat aja tuh visualnya kayak gimana. Bener. Ngelihatnya pengambilannya kayak gimana dan lain sebagainya, seperti yang kamu jelaskan tadi gitu. Sama ini tuh, kadang pernah ketika ini udah selesai nih, udah proses editing udah selesai, audio udah naik semua, itu malah gambar nggak tak tayangin. Kenapa tuh? Jadi cuma pengen denger audio, entah itu dialog, terus ada background musiknya atau ambience atau ada sound effect-nya gitu. Jadi yang tak dengerin cuma audionya gitu. Aku nggak lihat gambarnya gitu. Jadi cuma misalnya di layar komputer cuma nge-full screen layar-layar audionya itu. Dan itu tak dengerin gitu loh. Karena aku juga berpikir aku tanpa gambar, aku cuma pengen nikmatin audionya tuh gimana sih, bisa kebawa nggak gitu. Aku bisa kebawa alurnya atau enggak gitu loh. Dari ini flow-nya bakal kemana lagi nih, kemana lagi dari omongan ini gitu, dari audionya. Nah ketika gambar tadi udah oke, gambar udah oke nih, udah oke. Aku coba pengen nikmatin tanpa gambar gitu. Biasanya aku kadang itu ngelakuin, kalau aku cuma denger audionya dan aku bisa kebawa alur ini ceritanya gimana gitu, aku ngerasain alur yang disampaikan dari entah dialog, entah sound effect itu, ngerasain dan benar-benar kebawa, aku bisa bilang oke, ini bakal nyampe ke orang-orang yang lihat gitu. Pesanku bakal nyampe nih ke orang-orangnya gitu. Sebenarnya nggak langsung straight ke pesannya, tapi lebih oke, ini orang bakal bisa kebawa nih. Ntar orang bakal sedih di titik ini, ntar bakal senang di titik ini, ntar bakal sedih lagi di titik ini. Tuh bisa ngerasain gitu, caraku ngerasain gitu loh. Oh, biar kamu ngerasain feel-nya, terus orang juga ntar pasti nih kalau aku udah dengerin audionya gini, orang nanti pas nonton itu di menit sekian, setidaknya orang bakal ngerasain sensasinya gini. Jadi ya agak mungkin dibagi beberapa teman yang bakal denger ini yang emang akademis dia studi di perfilman atau bakal kayaknya kurang, nggak sesuai sama teorinya gitu. Iya, sesuai buku atau yang mereka pelajari, karena emang proses ini timbul karena banyak hal yang tak jalanin gitu. Jadi ini proses kayak gini ini karena rangkuman perjalananmu. Bukan dari buku aku baca terus aku terapin, nggak ada. Aku nggak pernah baca buku soalnya. Thank you Yan buat kesempatan ini Yan. Udah nih. ini menarik gitu loh. Maksudnya bahasan ini saya bisa serius. Saya nggak bercanda. Iya, kita nggak bercanda ya. Saya benar dengerin gitu kan. Oke, menarik gitu. Dan hal-hal yang kamu bicarakan dan aku juga nanyanya nggak terlalu melulu soal teknis gitu loh. Jadi biar orang-orang di luar yang dengerin bisa gini. Gini toh gitu. Nah, ini sebenarnya ini juga suka sebenarnya ketika kita nggak bahas teknis, karena aku orang yang bukannya nyepelein teknis tapi nggak juga mendewakan teknis gitu. Iya, benar-benar. Karena
teknis ini kan cuma alat gitu, alat yang bakal bantu kamu buat menyampaikan gagasan sama ide kamu dalam hal apapun, nggak cuma dokumenter, mungkin musik gitu. Gitar ini cuma alat gitu, baliknya ke ide sama konsep lirik atau nada yang kamu bikin gitu. Ini cuma alat, jangan terpaku, wah aku nggak bisa bikin bagus karena alatnya gini nih gitu, aku cuma pakai ini nih, aku cuma pakai ini nih gitu. Nggak ada itu. Setuju sih, karena dulu aku awal belajar video emang dari HP, dari handphone awalnya. Iya. Itu mungkin belum dibahas dari tadi. Itu awalnya bikin dari HP emang tuh. Dari HP terus iseng nyoba, akhirnya pindahlah ke device yang benar-benar untuk bikin video. Yang kebutuhannya emang harus profesional. Profesional, benar. Ada satu pertanyaan terakhir ya. Apa pesan-pesan nih? Enggak. Biasanya kan ada pesan-pesan buat. Saya nggak nanya pesan-pesan, nggak nanya pesan-kesan dan lain sebagainya. Apa tuh? Apakah kamu sudah cukup senang dan menurutmu sudah cukup sesuai dengan passionmu dan pekerjaanmu saat ini? Pekerjaan di kantor maksudnya? Iya, pekerjaan di kantor dong. Yang sebagai kamu seorang karyawan swasta. Gini ya, aku sebenarnya nggak punya passion. Oke. Jujur aja aku nggak punya passion. Aku bukan orang yang gak ngerti. Aku bikin, mungkin ada beberapa teman pernah bilang, iya ini orang yang nggak bisa fokus. Ya mungkin gitu. Karena pindah-pindah loncat-loncat. Tapi aku ngerasa aku nggak punya passion. Yang aku tahu kalau kerja sebagai karyawan swasta, ya karena itu emang normal gitu loh, selayaknya ya kamu hidup di dunia ini ya emang bertahan hidup salah satunya dengan makan dan sebagainya. Kamu harus melindungi dirimu dengan pakaian, itu normal kan, itu apa, hal yang udah pasti lah. Iya benar. Makanya dibutuhkan kerja gitu, kerja untuk mencukupi kehidupan kita gitu. Jadi kalau aku bilang passion, aku nggak punya passion gitu. Yang aku tahu, aku ngelakuin apapun itu semoga itu bisa jadi manfaat gitu. Jujur aja aku nggak pernah mikir dari zaman ngeband ya, dari zaman dulu. Mungkin bakal jadi pertanyaan terakhirmu yang sangat panjang mungkin ya, nggak panjang banget sih. Jadi zaman ngeband, aku nggak pernah mikir bikin lagu yang orang harus suka kayak gimana gitu, orang kayak gimana. Yang penting aku nyampein apa yang bener-bener pengen aku sampein gitu. Bikin dokumenter, aku nyampein apa yang benar-benar aku pengen sampein gitu. Aku nggak passion, nggak menuhankan wah dokumenter ini hidupku banget gitu. Enggak ada. Lebih ke realistis aja lah gitu ya. Jadi semua hal yang aku lakuin ini, aku harap cuma ini bisa bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Selagi aku nunggu mati, udah itu aja. Nggak ada yang bener-bener spesial banget nih, wah ngeband gila nih, spesial banget manggung nih. Pokoknya buat sampai gue mati, sampai gue ntar tua, intinya gue ngeband terus gitu. nggak gitu. Gue dokumenter, pokoknya gue harus dokumenter terus gitu. Wah kemana-mana ceritanya dokumenter ini nggak ada. Di kerjaan pun ya, jujur aja di kerjaan aku malah nggak pernah bahas soal aku bikin dokumenter atau apa, nggak pernah. Intinya kamu di pekerjaanmu sesuai dengan porsimu di situ mau ngapain gitu. Aku kerja di situ, aku harus jadi editor video, oke aku kerjain aja apa yang diminta aku kerjain gitu. Udah gitu aja, nggak muluk-muluk. Aku bukan orang yang filosofis banget, bukan yang isma tadi dan sebagainya. Nggak ada yang spesial sebenarnya. Nggak ada yang spesial. Yan, ada pertanyaan tambahan? Tahu nggak sih? Bangsat. Menurutku, di perspektif kali ini, ini yang paling lama. Durasinya, gitu kan? Berapa lama memang nih? Ternyata udah lama gitu. Udah lebih dari 40 menit lah intinya. Ya ntar di-cut aja biar jadi 20 menit. Jangan dong, biar semuanya dengerin gitu. Thank you banget Yan, udah mau ku kerjain. Nggak dikerjain ya? Nggak dikerjain. Ini ngobrol sih sebenernya. Thank you banget udah mau diajak ngobrol. Nggak cuma mau jadi moderator terus gitu kan. Boleh nggak nambahin? Boleh. Jadi ini berapa menit sih udah? Udah lama. Udah lama pokoknya. Jadi obrolan dari tadi ini jangan ada yang didengerin. Karena standar hidup tiap orang tuh beda-beda gitu. Bener. Maksudnya kamu lakuin apa yang emang kamu yakini itu harus dilakukan.
Lakukan apa yang emang harus kamu lakukan gitu. Dan aku bakal melakukan apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi nggak perlu kata Yanu ini ternyata harus empati gitu. Nggak juga. Itu karena proses yang aku alamin seperti itu gitu. Beda ketika mungkin kalian yang ngejalanin itu. Jadi ya itu, do what you want, do what you like. Terakhir sama itu, jangan merugikan orang lain. Jangan merugikan orang lain. Pokoknya buat teman-teman yang dengerin, kalau ada hal yang positif atau hal yang baik, silahkan diambil gitu Ya kan. itu lebih enak. Iya gak sih? Kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang srek di hati para pendengar, kayak punya radio. Itu kalau ada omongan yang sekiranya kurang srek di hati kalian, disampaikan aja. Nggak usah juga. Nggak usah ya. Intinya thank you lah, dan mohon maaf juga kalau kita banyak kurangnya, dan mohon maaf juga buat episode ini kita nggak banyak bercanda gitu. Udah deh, ngomong mulu. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Thank you. Bye.